Pernah kepikiran gak sih, kenapa ya rasanya nasihat kita yang paling bagus sekalipun kadang-kadang ya nggak didengerin sama anak? Nah, di bahasan kali ini kita akan gali sebuah kebenaran yang sebenarnya simpel banget, tapi dampaknya luar biasa. Ternyata anak itu belajar bukan dari apa yang kita suruh loh, tapi dari apa yang mereka lihat kita lakukan setiap hari. Iya kan, kita semua pengennya anak-anak kita jadi orang baik ya kan? Makanya kita sering banget fokus kasih nasihat. Tapi gimana kalau ternyata ada cara yang jauh lebih manjur? Intinya begini, apa yang kita lakukan itu dampaknya jauh lebih besar daripada sekedar omongan kita. Coba deh, kita renungkan bareng-bareng kutipan yang dalam banget ini. Anak tidak mendengar apa yang kita katakan. Ini baru setengah kalimat loh. Kalau bukan omongan kita yang mereka dengar, terus apa dong? Nah, ini dia lanjutannya, dan ini kuncinya. Anak meniru apa yang kita lakukan. Gampangnya gini, mereka itu peniru yang super handal. Bayangin aja mereka itu kayak pengamat cilik yang merekam semua tindakan dan reaksi kita. Terus, rekaman itu yang jadi buku panduan hidup mereka. Nah, prinsip ini bisa menciptakan dua hasil yang beda banget loh. Anggap aja kita ini cermin buat mereka. Jadi, apa yang mereka pantulkan balik ke kita, itu ya tergantung banget sama apa yang kita tunjukin ke mereka sehari-hari. Yuk kita lihat contoh konkretnya. Oke, ini jelas banget ya, ada dua jalur yang sangat kontras. Di satu sisi, kalau kita gampang banget marah, ya mereka juga jadi belajar caranya marah. Sebaliknya, kalau kita nunjukin kasih sayang, mereka pun akan tumbuh jadi pribadi yang penuh kasih. Sederhana, tapi sering kita lupakan. Coba kita bedah dulu yang sisi negatifnya. Waktu kita misalnya hadapi masalah dengan emosi meledak-ledak, tanpa kita sadari, kita tuh lagi ngasih pelajaran ke mereka. Pelajaran bahwa, jadi kalau ada masalah, cara normal buat ngeresponsnya itu ya dengan marah. Bahaya kan? Sekarang kita lihat sisi sebaliknya, yang positif banget. Kalau kita menghadapi tantangan dengan kepala dingin, ngobrolnya baik-baik, dan konsisten menunjukkan rasa sayang, nah saat itulah kita lagi menanam benih. Benih empati, kebaikan, dan kecerdasan emosi yang bakal mereka bawa sampai mereka dewasa nanti. Dari sini kita sampai ke sebuah metafora yang jadi inti dari semua ini. Ini ide yang kuat banget dan bisa jadi mengubah cara kita memandang peran sebagai orang tua. Idenya adalah, anak itu cerminan dari rumah kita. Jadi maksudnya cermin itu apa sih? Gini, ini bukan cuma soal mereka niru 1-2 kebiasaan kita ya. Bukan, mereka itu memantulkan seluruh atmosfer rumah. Karakter, emosi, kebiasaan yang ada di keluarga kita. Bisa dibilang mereka itu cerminan jujur dari apa yang sebenarnya terjadi di dalam rumah. Kalimat ini pas banget buat ngegambarin konsep cermin tadi. Apa yang kita berikan, itu yang kembali. Ini bener-bener kayak siklus ya. Energi, emosi, dan karakter yang kita tebarkan di rumah, yaitu yang akan diserap sama anak, terus dipantulkan lagi ke kita dan ke dunia luar. Oke, setelah kita paham konsep dasarnya, sekarang pertanyaannya, terus kita harus gimana? Nah, di bagian ini kita akan coba ubah pemahaman tadi jadi tindakan yang nyata. Ini soal bagaimana kita bisa jadi contoh terbaik buat mereka. Kita ulang lagi poin utamanya, karena ini penting banget jadi fondasi. Ingat ya, yang mereka tiru itu bukan rentetan nasihat kita yang panjang lebar, tapi esensi dari diri kita, karakter kita. Jadi gimana cara praktisnya? Ada 3 langkah simpel. Pertama, sadar dulu. Sadari sepenuhnya kalau setiap hal yang kita lakukan itu adalah pelajaran buat mereka. Kedua, geser fokusnya. Kurangi energi buat menasihati dan perbanyak energi buat memberi contoh langsung. Dan yang paling penting, ketiga, jadi versi terbaik dari diri kita. Usaha kita untuk jadi lebih baik itu adalah kado paling berharga yang bisa kita kasih ke anak kita. Ini bukan soal jadi orang tua yang sempurna tanpa celah ya, sama sekali bukan. Ini lebih ke ajakan buat kita semua untuk jadi teladan yang jujur dan positif. Ini adalah perjalanan yang kita lakukan bareng-bareng buat kita dan juga buat mereka. Nah, sebagai penutup, coba kita renungkan pertanyaan ini. Kalau anak kita adalah cermin, pantulan seperti apa sih yang kita pengen lihat dari mereka? Hari ini, besok, dan nanti saat mereka dewasa? Jawabannya ada di setiap tindakan kita. Terima kasih sudah menyimak.